Penduduk Pulau Pinang di Malaysia itu sekitar 2 juta jiwa. Mall di Pinang hanya 1. Rumah sakit ada 11. Tidak ada gedung bioskop di sana. Di Pinang ada 4 hotel bintang 5. Ada 6 hotel bintang 4 dan puluhan hotel bintang 3 dan hotel budget. Fakta data, 80% penuh dengan pasien dari Indonesia yang berobat ke Pinang. Terkalahkan gimana? Realistis dikit dong. Kita itu udah kalah telak. Pertamina dia hanyalah bayang-bayang jauh Petronas. Itu memang tengok Indonesia berita apa mereka tak boleh nak puji sangat Pertamina. Secara teorinya mereka patut lagi kaya orang Malaysia. Besar punya kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarikan sebuah video daripada konten-konten kreator yang berada di Indonesia. Nah, kalau seperti konten-konten kreator ini memperbandingkan dengan negara Indonesia dan Malaysia, tapi Mr. MI tidak mengkritiknya ya geng ya. Mas lagi-lagi kok MRI. Iya geng, soalnya di setiap VT-nya ataupun di setiap videonya itu selalu pasti di akhir video ataupun di pertengahan video dia menyebut nama Ikinya, karena itulah Ikinya juga lumayan tidak puas hati dengan beliau ya geng ya. Apa salahnya sih kita memperbandingkan dengan negara maju? Studi banding itu adalah memperbaiki ataupun supaya lebih baik negara kita ya kan geng ya. Contohnya buat para netizen Indonesia ya geng ya, kita memang sudah kalah banyak dengan negara Malaysia. Itu emang udah faktanya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dilawan. Bahkan menteri-menteri ataupun pejabat-pejabat juga mengatakan hal seperti itu ya geng ya, tapi mereka menutupinya sedikit demi sedikit kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau kita membuat studi banding, kita buat mencontoh negara Malaysia, apa salahnya kita mencontoh dengan negara baik, negara yang maju kayak gitu geng. Tapi salahnya daripada oknum ya, oknum ini bukan semuanya orang Indonesia seperti itu. Ada sebagian oknum-oknum yang selalu mempertikaikan hal ini ya geng, yang tidak terima bahwa misalnya Malaysia lebih maju lah, Malaysia lebih murah lah, Malaysia lebih ramah lah, Malaysia lebih dan lain sebagainya seperti itu ya geng ya. Contohnya seperti MRI, Arahab dan lain sebagainya gitu. Itu sebagian saja, bukan semua penduduk Indonesia. Oke geng, gak usah berlama-lama, jom kita simak videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Penduduk Pulau Pinang di Malaysia itu sekitar 2 juta jiwa. Mall di Pinang hanya 1. Rumah sakit ada 11. Tidak ada gedung bioskop di sana. Di Pinang ada 4 hotel bintang 5. Ada 6 hotel bintang 4 dan puluhan hotel bintang 3 dan hotel budget. Fakta data, 80% penuh dengan pasien dari Indonesia yang berobat ke Pinang. Penerbangan dari Medan ke Pinang 20 menit. Sehari ada 7 penerbangan dari Medan ke Penang. Ini untuk Pak Presiden ya. Kalau Pak Presiden peduli, sekali lagi, kalau peduli dan penasaran ingin tahu kenapa orang Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke Pinang. Coba datang sendiri untuk studi tur ke Pinang, Pak. Apakah berobat di Pinang lebih mahal dari Indonesia? Enggak, sama sekali tidak. Kenyataannya lebih murah. Pasien happy karena dokternya tanggap dan komunikatif, serta mayoritas sembuh. Tidak ada rawat inap walaupun operasi, kecuali operasi besar itu pun sebentar. Gampang keluarnya. Keluarnya kapanpun bisa. Bandingkan dengan berobat di Indonesia. Bisulan aja harus rawat inap. Diinfus, beli aneka obat. Kalau beruntung seminggu menginap. Pulang bawa sekantong aneka obat. Di Pinang, selain tidak perlu rawat inap, jarang disuruh beli obat. Kalaupun beli terkadang hanya 3 biji buat 3 hari. Yang penyakitnya agak berat dan perlu obat sampai 1 box atau lebih, dokter akan beri saran beli di luar rumah sakit lebih murah. Di Pinang ada sebuah apotek terkenal yang namanya Welling, paling terkenal di sana dan sangat murah. Ini tantangan untuk sistem pelayanan kesehatan Indonesia sesungguhnya. Karena ketidakpedulian pemerintah Indonesia dalam 10 tahun ini, akibatnya dokter kurang banyak. Kemudian ilmu kedokteran semakin mahal.
kemudian efisiensi pelayanan kesehatan semakin merosot. Masyarakat sangat prihatin. Kalau pemerintah, ya nggak prihatin lah, buktinya ini semua karya mereka kok. Peace. Tak terkalahkan gimana? Realistis dikit dong. Kita itu udah kalah telak. Pengguna internet di Indonesia 97,33% pakai Google, sedangkan pengguna internet di Indonesia itu masuk peringkat 4 terbanyak di dunia. Terus TikTok yang mulai berubah jadi platform e-commerce. Indonesia pengguna TikTok terbanyak kedua setelah US, cuma beda tipis. Ini data April 2023 dan kemungkinan sekarang udah jadi nomor 1. Lu tahu barang-barang Cina masuk lewat mana? TikTok. Mikir gak sih, pihak TikTok sebagai pengembang bisa aja mengarahkan pengguna TikTok buat beli produk dari Cina. Dan di sisi lain produk lokal emang kalah saing, terutama masalah harga. Mikir. Pertamina dia hanyalah bayang-bayang Johor Petronas. Itu memang tengok Indonesia punya berita apa, mereka tak boleh nak puji sangat Pertamina. Secara teorinya mereka patut lagi kaya orang Malaysia, besar punya kawasan. Tetapi Malaysia tak pernah ada general jadi Perdana Menteri. So cara kita membawakan jeling mereka, siapa dia yang tak pernah jadi tentera jadi presiden? B.J. Habibie, Megawati dengan Jokowi. Yang lain semua general. So general ni mereka bukan ke arah business minded sikit. Petronas besar awal because of the foundation that Mahdi built. Aku tak kata Mahdi ni power ataupun penting ada, tapi because of dia punya polisi di buat awal Petronas dah besar, akar dia terlampau kuat. Kita tak boleh nak salahkan siapa dia CEO Pertamina, tapi memang Pertamina tak ada power, dikawal oleh government setiap masa. Erick Thohir kan menteri yang berjaga perusahaan Pertamina bawah dia kata kenapa Pertamina tak maju macam Petronas. So dia cakap tak boleh compare Petronas dengan Pertamina. Pertamina dia adalah kebajikan untuk Indonesia. Habis Petronas ni tak kebajikan ke? Beza je. Dua-dua kebajikan, yes, membantu negara masing-masing, tapi Petronas dia bagi dividen. Instead of dia keluar duit terus bagi kat negeri tu berapa tak, dia bagi untuk dividen. Sesuai pada pandai lah nak bagi negeri mana. Pertamina ni daripada awal daily operation dia pun dah kacau. So Pertamina tak boleh nak grow. So dia tak ada power macam Petronas ada. LRT Jakarta sepi peminat karena jarak tempuhnya hanya 6 km. LRT Palembang pertama dibuka rame, semakin kesini dia semakin kesana. LRT Palembang tuh LRT pertama yang ada di Indonesia. Tapi Pak Ridwan Kamil pernah diserang sama netizen Indonesia karena dia bilang LRT Palembang ini sepi. LRT Palembang sampai saat ini masih disubsidi sama pemerintah. Habis kau ingat LRT Jakarta tuh tak disubsidi? Aku tengok LRT Singapura Malaysia ramai terus orang. Disubsidi sama pemerintah tak, Ce? Minyak Pertamina yang disubsidi pemerintah, Mbak Yu. Petronas untung terus. Di Malaysia adalah nih lihat ya, yang semua pakai mobil nih, setiap rumah parkirnya mobil. Oke, mungkin bagi kalian orang Indonesia yang nonton konten seperti itu tadi, kalian akan berpikiran bahwa oh, di sini seperti itu. Namun pandangan kalian akan berubah ketika kalian tahu bagaimana sistem perekonomian di sini itu berjalan. Karena percayalah, dengan sistem yang ada sekarang, Jakarta, kota-kota besar lainnya, Surabaya, Jogja, macetnya udah luar biasa. Jika sistem loan yang ada di sini diterapkan di Indonesia, bayangin seperti apa macetnya. Karena di Malaysia tak perlu untuk jadi kaya kalau hanya ingin punya mobil. Cukup punya slip gaji RM1 3.500 bisa dapat mobil di sini. Coba kalau sistem itu sama, seperti apa macetnya Indonesia? Coba kalian bayangin. Ya, seperti itulah, geng. Memang dari netizen kita ataupun dari Kokori ataupun si Sarahab tidak menerima fakta yang sebenarnya ya, geng. Kita tuh memang kalah banyak dari negara Malaysia. Nah, udah kalah banyak, mereka nih tidak mau mencontoh kayak gitu loh, geng. Yang kayaknya pelik dari mereka ini ya. Dan juga lah banyak yang lainnya ya kayak gitu ya. Bukan antek-anteknya mereka juga lah. Kenapa tidak mau mencontoh? Kita tuh bersebelahan kayak gitu loh. Negara maju tidak mau dicontoh, malah mau dicaci, malah mau dicari kesalahannya. Kayak gitu. Sama juga dengan netizen kita, netizen Indonesia kayak gitu loh. Mereka tidak mau bila melihat Malaysia tuh lebih maju, lebih unggul daripada kita. Mungkin pemikiran mereka karena Indonesia tuh lebih duluan merdeka kayak gitu loh. Ini bukan tentang merdeka, Bung. Ini tentang kesejahteraan rakyat, keenakan rakyat. Kemiskinan tidak di mana-mana. Jalanan tidak berlubang, jalanan semua diaspal. Kayak gitu, Bung. Dan diberi subsidi
oleh kerajaan ataupun oleh pemerintah kayak gitu untuk rakyat kayak gitu loh. Jadi dari sekolah, dari kesehatan, dari minyak, dari pokoknya dari semuanya lah, kita semua sudah kalah telak dengan negara Malaysia. Investor asing banyak masuk berlabur ke Malaysia daripada ke negara kita kayak gitu loh. Sepatutnya mereka menteri-menteri ataupun para pejabat-pejabat mikir kayak gitu loh. Kenapa kau bisa masuk ke Malaysia? Kayak gitu loh. Sedangkan Indonesia luas kayak gitu, lebih luas daripada Malaysia. Tapi kenapa Malaysia lebih maju kayak gitu loh? Itu namanya studi banding. Mari kita memperbaiki negara kita gitu. Kebelakangannya apa? Kayak gitu loh, geng. Maksudnya studi banding konten antara negara itu, geng, kayak gitu loh. Biar kalian paham para netizen dan juga buat MRI kayak gitu ya. Kenapa selalu menyebut MRI? Kalian sudah pasti selalu tengok konten ikinya karena MRI juga menyebut nama ikinya di setiap kontennya. Jadi jangan mencari kesalahan negara orang. Mari kita perbaiki negara kita sendiri. Marilah kita saling mengkritik kenapa terjadi hal seperti ini di negara kita, sedangkan di Malaysia kok semakin maju. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat buat kalian. Silahkan kritik ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.